جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran bin Maunah sangatlah terkenal. Ada 70 sahabat yang semuanya syahid dalam pertempuran itu. Mereka adalah qurra, yaitu para hafidz Al-Quran. Selain mereka, ada beberapa orang muhajirin dan orang ansor yang lebih banyak jumlahnya. Rasulullah SAW sangat mencintai para sahabat ini, karena mereka sibuk berzikir dan bertilawah Al-Quran pada malam hari. Pada siang harinya, mereka membantu istri-istri Rasulullah SAW untuk mengumpulkan kayu bakar, air, dan sebagainya. Dikisahkan dari buku yang berjudul Himpunan Fadilah Amal, karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kadalawi radhiyallahu an. Suatu ketika, para sahabat ini diminta oleh serombongan penduduk Najd, yaitu kaum Bani Amir, dari pimpinan Amir bin Malik yang terkenal dengan julukan Abu Bara. Dengan perlindungan darinya sebagai pemimpin, mereka meminta agar dikirimkan beberapa orang sahabat untuk bertablik dan mengajari kaumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Hatiku berkata bahwa para sahabatku ini dalam bahaya. Aku cemas mereka tidak sampai ke tujuan." Namun, karena utusan itu memberikan alasan-alasan yang cukup kuat, beliau mengizinkan 70 sahabat diutus kepada Bani Amir. Beliau menulis surat yang dititipkan kepada jamaah untuk ketua Bani Amir, yaitu Amir bin Taufail. Isinya adalah ajakan Rasulullah SAW kepadanya untuk masuk Islam. Jamaah itu bertolak meninggalkan Madinah dan tiba di suatu tempat yang bernama Bir Maunah. Lalu ada dua orang sahabat, yaitu Umar bin Umayyah dan Mundir bin Umar radhiyallahu an, ditugaskan mengembala unta-unta milik jamaah. Sedangkan Haram radhiyallahu an dengan dua kawannya ditugaskan menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail. Ketika hampir tiba, Haram radhiyallahu an berkata kepada dua kawannya, "Tunggulah di sini, aku akan masuk ke sana. Jika aku ditipu, pergilah kalian dari sini. Daripada kita bertiga terbunuh, lebih baik salah satu yang terbunuh." Amir bin Tufail adalah keponakan dari Amir bin Malik radhiyallahu an yang membawa para sahabat. Sebenarnya Amir bin Tufail sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Haram radhiyallahu an menjumpai Amir bin Tufail dan menyampaikan surat Rasulullah SAW kepadanya. Namun, tanpa membaca surat itu, Amir bin Tufail langsung menombak dada Haram radhiyallahu an hingga syahid. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Haram sempat berkata, "Demi Tuhanku Ka'bah, aku telah menang." Ia syahid dalam kalimat itu. Amir bin Tufail sama sekali tidak peduli telah membunuh seorang utusan. Padahal menurut bangsa manapun, membunuh seorang utusan itu tidak diperbolehkan. Ia juga tidak berpikir bahwa orang itu telah mendapat perlindungan dari pamannya sendiri. Setelah mensyahidkan sahabat tersebut, Amir bin Tufail mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka membunuh semua orang Islam. Namun kaumnya merasa ragu, karena kaum muslimin lebih memperoleh perlindungan dari orang-orang pihaknya. Akhirnya terkumpullah semua kelompok besar mereka. Para sahabat dikepung oleh orang-orang kafir sehingga semuanya gugur terbunuh, kecuali seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid yang masih hidup.
Ia disangka telah gugur sehingga ditinggalkan begitu saja, sedangkan yang lainnya telah syahid. Sedangkan Mundir dan Umar radhiyallahu an yang bertugas mengembala unta melihat ke langit dan terlihat burung-burung pemakan bangkai berterbangan di dekat tempat itu. Keduanya berkata, "Kita harus segera kembali, pasti ada sesuatu terjadi pada kawan-kawan kita." Ketika tiba, mereka menjumpai kawan-kawannya telah syahid dan semua kendaraan mereka penuh dengan darah. Mereka terus mengelilingi mayat-mayat tersebut, lalu bermusyawarah mengenai apa yang harus mereka lakukan. Umar bin Umayyah radhiyallahu an mengusulkan, "Mari kita kembali untuk memberitahu kepada Nabi SAW." Tetapi Mundir radhiyallahu an berkata, "Berita ini pasti akan disampaikan oleh Allah kepada beliau." Hatiku berkata bahwa lebih baik kita jangan kembali, dan hati kecilku mengatakan, janganlah menghindari mati syahid. Sebaiknya kita di sini menyusul kawan-kawan kita yang telah syahid di sini. Keduanya sepakat untuk menyerang musuh. Pada akhirnya Mundir pun mati syahid dan Umar bin Umayyah ditawan sebagai budak oleh orang-orang kafir. Namun, karena ibu Amir bin Tufail telah bersumpah akan membebaskan seorang budak, maka Amir bin Tufail bertanggung jawab melaksanakannya, sehingga ia terpaksa membebaskan Umar bin Umayyah radhiyallahu an. Di antara para sahabat yang syahid, ada seorang hamba sahaya milik Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Amir bin Fuhairah. Yang membunuh Amir adalah Jabbar bin Sulami. Jabbar bin Sulami bercerita, "Ketika kulemparkan tombak ke arahnya dan tepat mengenai sasaran, ia mati syahid sambil berkata menjelang mautnya, 'Demi Allah, aku telah berhasil.' Kulihat mayatnya terbang ke langit dan menghilang." Jabbar bin Sulami sangat takjub dengan kejadian itu sehingga ia terus memikirkannya. Akhirnya ia berkata kepada orang-orang mengenai hal yang ia alami. Orang-orang memberitahu kepadanya bahwa itu adalah kejayaan mendapatkan syurga. Dari peristiwa itulah akhirnya Jabbar bin Sulami masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar. Dia tak pernah marah sedikit pun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah kesabaran yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah marah walau dia dihina, dicaci, atau bahkan mengenai kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah ketika ajaran agama Islam itu dilanggar. Semisal ada sebuah kisah ketika berperang, Usama bin Zaid membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam berperang. Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengatakan kepada Usama, bagaimana kamu bisa membunuh orang yang membaca kalimat la ilaha illallah? Lalu bagaimana nanti pertanggungjawaban kamu di akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Seketika itu Rasulullah marah, karena tidak sepantasnya Usama membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun ia dalam keadaan berperang. Lalu kisah yang kedua, yaitu ketika ada segerombolan orang-orang terhormat yang mencuri. Saat itu para sahabat memuji Usama agar memberitahu kepada Rasulullah agar tidak menghukum orang-orang pencuri itu, karena orang-orang pencuri itu
dia dari kalangan orang-orang terhormat. Dan seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan berkata, seandainya putri kesayanganku sendiri Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka akan kupotong tangannya sendiri dengan tanganku. Begitu adilnya Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Rasulullah tidak memandang ini anak saya, ini teman saya, ini orang lain, tidak memandang seperti itu. Rasulullah bersikap adil. Siapapun yang bersalah, siapapun yang melanggar agama Allah, maka dengan keras Rasulullah akan menghukumnya. Namun diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah, bahkan juga tidak pernah bermain tangan, bahkan menyakiti fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul hanya ketika Rasulullah berjihad. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.